salah satu bank BUMN di Kabupaten Kerinci. Harga karet tingkat petani di Provinsi Jambi kian anjlok, sebagian petani beralih fungsi ke kebun sawit. Tim sepak bola Kabupaten Tanjung Jabung Barat lolos ke putaran semifinal pada ajang Porprov Jambi ke-23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Minggu 9 Juli 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Saudara, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melakukan penyegelan terhadap aset milik mantan pimpinan di salah satu bank BUMN di Kabupaten Kerinci. Selain menyita 1 unit rumah, Kejari Sungai Penuh juga mengamankan 1 sertifikat dan juga memblokir 3 rekening atas nama tersangka. 1 unit rumah mewah milik Yogi Suandra atau YSW yang berlokasi di Desa Sumurjauh, Tanjung Pauh, Kecamatan Keliling Danau Barat, Kabupaten Kerinci disegel petugas. Ini menjadi barang bukti dalam kasus penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh tersangka saat menjabat sebagai kepala salah satu bank BUMN di Kabupaten Kerinci. Kejari Sungai Penuh Antonius Despinola mengatakan penyitaan rumah milik tersangka YSW setelah pihak kejaksaan melakukan pelacakan terhadap aset yang dimiliki tersangka. Pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pun menemukan 1 unit rumah mewah atas nama tersangka. Selain menyita 1 unit rumah milik tersangka YSW yang ditaksir bernilai 2.500.000.000 rupiah, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh juga mengamankan 1 sertifikat dan memblokir 3 rekening atas nama tersangka YSW. Kami melakukan pelacakan terhadap rekening tersangka maupun keluarganya dan kami lakukan pemblokiran rekening terhadap aset. Kami melakukan pelacakan aset tracing dan kami menemukan salah satu ada unit rumah atas nama yang bersangkutan. Makanya kami kejar dan kami lakukan penyitaan. Saat ini, pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh masih terus menelusuri aset-aset milik tersangka YSW yang tersebar di luar daerah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim pengendali inflasi daerah sejauh ini belum dapat menggunakan anggaran BTT untuk mengintervensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Untuk penggunaan anggaran, Pemkab terlebih dahulu harus menaikkan status menjadi darurat. Meski beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, namun pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum dapat mengintervensi penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau BTT yang tersedia pada APBD tahun anggaran 2023. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, untuk penggunaan dana BTT harus ada penetapan status kedaruratan oleh PJ Bupati. Sejauh ini, Pemkab Muaro Jambi belum menetapkan status darurat. Budi Hartono menegaskan, Pemkab Muaro Jambi berupaya menyiasati imbas kenaikan harga bahan pokok agar tidak terjadi inflasi. Beberapa komoditi yang meningkat. Dan itu kami cermati terus. Jadi perkembangan untuk komoditi ini terus dipantau oleh Dinas Koperindak ya. Dan itu kita pantau. Apabila nanti memang ini terus berlanjut dan bisa mengakibatkan peningkatan inflasi yang drastis, yang tinggi, kita akan melakukan kajian. Selain pemantauan harga, Pemkab bersama tim pengendali inflasi daerah juga rutin menggelar rapat setiap Senin. Barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan akan dilakukan intervensi dengan mendatangi pedagang dan distributor. Pada tahun ini, besaran anggaran BTT yang disiapkan mencapai 2 miliar rupiah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Hingga 1 minggu pasca perayaan Hari Raya Idul Adha, harga bahan pokok di Kabupaten Batanghari masih cukup tinggi. Dan meski ada penurunan harga untuk beberapa bahan pokok, namun dinilai belum signifikan. Harga bahan pokok di Kabupaten Batanghari saat ini belum kunjung turun. Itu terbukti dari laporan kondisi harga terkini yang didapatkan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari 1 pekan pasca Idul Adha. Harga cabai merah keriting yang sempat dijual Rp40.000 kini menjadi Rp35.000 per kilogram.
Selain itu, untuk daging ayam potong dijual Rp38.000 atau turun Rp2.000 dari harga sebelumnya. Sementara itu cabai rawit hijau dan bawang putih rata-rata masih di angka Rp40.000 per kilogram. Kondisi harga yang masih cukup tinggi ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Batanghari untuk melakukan pengendalian harga agar tidak terjadi inflasi yang berkepanjangan. Sementara itu, ketersediaan bahan pokok di pasar, khususnya pasar Keramat Tinggi, masih mencukupi, sehingga belum diketahui secara pasti penyebab dari tingginya harga jual beberapa bahan pokok tersebut. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Harga bawang putih di PTM Muara Bungo merangkak naik. Kenaikan harga bawang putih itu disebabkan kurangnya pasokan di tingkat agen. Sepekan pasca Idul Adha 1444 Hijriah, harga bawang putih di PTM Muara Bungo naik. Saat ini harga bawang putih mencapai Rp46.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang putih yang terjadi sejak 5 hari itu disebabkan kurangnya pasokan di tingkat agen. Salah seorang pedagang sembako Panji mengatakan tidak hanya bawang putih, kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam ras. Harga telur ayam ras ukuran menengah saat ini dijual di harga Rp58.000 dari harga sebelumnya hanya Rp56.000 per karpet. Sementara, harga telur ayam ras ukuran besar dijual di harga Rp62.000 dari harga sebelumnya hanya Rp60.000 per karpet. Ini bawang putih sampai ribu ngencer bang, sampai 6 macam-macam, 2.000 seperempat ada juga yang jual. Dari harga berapa tuh? Dari harga 36. 36. Kalau untuk suplai bawang putih sekarang gimana bang? Kurang bang. Kurang. Masuk Ya? kurang. Berbeda dari bawang putih dan telur ayam, harga cabai di PTM Muara Bungo justru turun sejak beberapa hari lalu. Saat ini, harga cabai hanya Rp32.000 dari harga sebelumnya mencapai Rp40.000 per kilogram. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, untuk harga karet di tingkat petani kian anjlok dan hal tersebut membuat para petani merasa rugi. Dan saat ini, saudara, sebagian dari mereka terpaksa menebang kebun karet miliknya dan beralih fungsi ke kebun sawit yang lebih menjanjikan. Sebagian petani karet di Provinsi Jambi mengeluhkan harga karet yang semakin anjlok. Kondisi ini membuat petani kesal hingga menebang pohon karetnya dan beralih fungsi ke kebun sawit. Dari pengakuan sebagian petani, harga karet saat ini hanya Rp7.000 per kilogram. Kondisi itu membuat petani rugi karena hasil yang diterima tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan setiap hari. Murahnya harga karet membuat petani menebang pohon karet dan beralih ke kebun sawit. Petani beranggapan kebun sawit lebih menjanjikan daripada kebun karet. Pasalnya, harga sawit kerap kali naik setiap minggu, sedangkan harga karet lebih stagnan dan bahkan tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi terlalu murah ini Pak ya? Tidak sesuai dengan hasil yang kita per hari itu dah cocok. Akhirnya ganti ini Pak? Ganti sawit. Di sawit akhirnya ditebang semua karet Pak. Kalau rencana yo. Banyak orang yang di sini Pak? Kalau di sini sudah sebagian besar sudah dirobohkan karet. Sudah dirobohkan. Yo untuk nanam sawit sekarang. Petani berharap pemerintah dapat memberikan solusi sehingga harga karet bisa stabil, khususnya harga karet di tingkat petani. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan kasus gigitan hewan seperti anjing dan kucing ditemukan di Kabupaten Muaro Jambi. Meski ditemukan puluhan kasus gigitan hewan penular rabies, namun Kabupaten Muaro Jambi tetap berstatus bebas rabies. Meski wilayah Kabupaten Muaro Jambi belum menetapkan status kedaruratan penularan rabies, namun berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Muaro Jambi, sepanjang tahun 2023 ditemukan 47 kasus gigitan hewan yang dapat menyebabkan rabies, seperti anjing dan kucing. Subkoordinator Bidang P2P Dinas Kesehatan Muaro Jambi Ari Susilo mengatakan puluhan kasus tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga warga yang digigit tidak tertular rabies. Penanganan dilakukan dengan pembersihan terhadap daerah yang digigit dan warga langsung disuntik vaksinasi rabies. Puluhan kasus ini tersebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Sekarang upaya yang kita laksanakan adalah mencegah daripada serangan rabies ini adalah memvaksin ternaknya, kemudian yang kedua adalah
mensterilkan ataupun memang ada gejala daripada ternak hewan ini yang tanda-tanda ada membawa penyakit rabies. Di Kabupaten Muaro Jambi, sejauh ini baru memiliki 4 puskesmas yang dapat menanggulangi warga yang tergigit hewan seperti anjing dan kucing, yakni Puskesmas Mestong, Tangkit, Sungai Duren, dan Puskesmas Penyengat Olak. Selain dapat menangani gigitan, di puskesmas tersebut juga dapat melakukan penyuntikan vaksinasi rabies. Kedepan, Dinas Kesehatan Muaro Jambi akan menambah puskesmas yang dapat memfasilitasi vaksinasi rabies, terutama untuk daerah di wilayah Bahar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kasus rabies akibat dari gigitan binatang seperti anjing dan juga kucing saat ini masih menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Upaya pencegahan pun dilakukan pemerintah daerah dengan memberikan vaksin terhadap hewan peliharaan. Pencegahan rabies saat ini masih terus dimaksimalkan Pemkab Batanghari. Salah satu upayanya yakni penanganan lewat vaksin. Pemberian vaksin dilakukan kepada hewan-hewan peliharaan jenis anjing maupun kucing milik warga. Hal tersebut bertujuan agar setiap orang yang terkena gigitan hewan bertaring ini terhindar dari rabies. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Mara Mulyapane, meminta kesadaran masyarakat yang memiliki hewan peliharaan untuk dapat melaksanakan vaksin secara rutin ke Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan yang ada di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan setempat. Sekarang upaya yang kita laksanakan adalah mencegah daripada serangan rabies ini adalah memvaksin ternaknya, kemudian yang kedua adalah mensterilkan ataupun memang ada gejala daripada ternak hewan ini yang tanda-tanda ada membawa penyakit rabies. Selama tahun 2023 ini, terdapat 5 kasus gigitan anjing liar. Beruntung dari korban gigitan tersebut tidak terdeteksi terinfeksi rabies, lantaran mendapat penanganan cepat dari medis. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim sepak bola di Kabupaten Tebo angkat koper lebih awal dari ajang Porprov Jambi 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 tahun 2023 digelar setelah sempat ditunda karena terkendala COVID-19. Pada Porprov ke-23 ini ada 40 cabang lomba yang diikuti 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Sementara itu, beberapa cabang lomba pun telah dilaksanakan sebelum pembukaan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan reporter TVRI Jambi Rido Akbar. Halo, selamat sore Rido, silahkan dengan laporan Anda. Baik saudara, tahun ini Provinsi Jambi kembali menggelar Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang berlangsung di 2 kabupaten kota, yakni Kota Jambi dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan Porprov kali ini juga berlangsung dengan sangat meriah dengan semangat juang para atlet-atlet dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi yang akan berjuang dalam berbagai cabang olahraga untuk meraih prestasi yang terbaik. Dapat kami informasikan juga bahwa dalam ajang ini terdapat lebih dari 6.800 atlet yang turut serta mempersembahkan kemampuan terbaiknya dalam 40 cabang olahraga. Dan saudara, meskipun pembukaan acara belum dilakukan, namun sudah ada beberapa cabang olahraga yang sudah dilakukan seperti sepak bola, voli, kemudian angkat besi, dan berbagai cabang olahraga lainnya. Dapat kami informasikan juga bahwa pembukaan akan dilaksanakan pada 10 Juli 2023 dan acara ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi. Dan dalam pembukaan nantinya akan ada beberapa macam penampilan seperti penampilan dan drum band, kemudian juga tari massal. Selain itu juga saudara, pada pembukaan nanti akan diberiakan konser musik oleh Setia Band dan juga berbagai kegiatan seperti bazar UMKM yang tentunya menarik untuk Anda ikuti. Selain itu juga saudara, Porprov tahun ini juga bukan hanya menjadi ajang untuk menunjukkan prestasi atlet-atlet hebat di Provinsi Jambi, namun juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merayakan keberagaman olahraga untuk memperkuat rasa persatuan dan semangat sportivitas. Demikian saudara, kembali ke studio.
Ridho Akbar melaporkan langsung dari Kota Jambi. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, tim sepak bola Kabupaten Tanjung Jabung Barat memastikan lolos ke putaran semifinal pada ajang Porprov Jambi ke-23. Tim sepak bola Tanjung Jabung Barat berhasil menundukkan tim sepak bola Kabupaten Tebo dengan skor 2-1. Kesebelasan sepak bola Kabupaten Tanjung Jabung Barat memastikan lolos ke putaran semifinal kejuaraan Porprov Jambi tahun 2023. Tim julukan Laskar Lancang Kuning itu keluar sebagai juara grup A setelah memetik kemenangan atas tim sepak bola Tebo dengan skor 2-1. Dari 3 kali pertandingan yang dilakoni, tim sepak bola Tanjung Jabung Barat mampu memperoleh 7 poin dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Pelatih sepak bola Tanjung Jabung Barat Sagalih, dirinya akan menyiapkan mental anak asuhnya agar dapat bertanding maksimal di semifinal. Kemenangan menjadi target utama kesebelasan Laskar Lancang Kuning untuk lolos ke putaran final cabur sepak bola Porprov Jambi tahun 2023. Terima kasih kepada supporter Persebaya Barat yang telah mendukung kami. Alhamdulillah hari ini kami merasa puas masih memenangkan pertandingan ini, walaupun babak selanjutnya kami terketir melawan. Alhamdulillah hari ini ada kekuatan ajaib yang membawa kami ke semifinal. Mudah-mudahan ini selalu menjadi rutinitas kami di Porprov selalu masuk ke semifinalis. Tim sepak bola Tanjung Jabung Barat saat ini masih menunggu lawan di semifinal. Lawan akan ditentukan dari hasil pertandingan antara kesebelasan di grup B dan grup C pada sore ini. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara tim sepak bola Kabupaten Tebo menjadi kontingen yang harus angkat koper lebih awal pada ajang Porprov Jambi tahun 2023. Tim sepak bola Kabupaten Tebo ini, saudara, harus menelan pil pahit setelah kalah 2-1 pada laga penentu melawan tim sepak bola dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mimpi tim sepak bola Kabupaten Tebo meraih medali emas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jambi ke-23 tahun 2023 pupus. Tim juara 2 pada Piala Gubernur Jambi Cup itu harus gugur lebih awal di penyisihan grup A. Tim sepak bola Kabupaten Tebo harus tunduk dari tim sepak bola Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan skor 2-1. Meski sempat unggul terlebih dahulu pada menit ke-60 babak kedua melalui Irfan Firnanda, namun kesebelasan Tanjung Jabung Barat mampu bangkit dan mengungguli kesebelasan Tebo dengan skor 2-1. Inilah sepak bola, kadang-kadang kita anak-anak kehilangan konsentrasi, tapi itu juga tidak dapat tekanan Tanjung Barat. Ya, yang mereka nggak pernah lelah untuk mengejar ketertinggalan dan terbukti mereka bisa dalam pertandingan ini. Artinya kita tidak bisa lanjut lagi gitu ya? Ya, kita nggak lolos. Mungkin perbaikan kedepannya seperti apa, Coach? Ya, pastilah. Kalau memang nanti hasilnya masih dipertahankan, ya kita akan mengevaluasi pemain semua. Menurut pelatih kesebelasan Kabupaten Tebo Apri, kekalahan yang dialami timnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah pertandingan. Apri menilai kekalahan timnya karena menurunnya fisik pemain jelang berakhirnya babak kedua. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Salah satu cabang olahraga Porprov Jambi ke-23 tahun 2023, Gatball, mulai melangsungkan pertandingan. 160 peserta dari kabupaten kota di Provinsi Jambi siap memperebutkan medali emas. Cabang olahraga Gatball menjadi cabur yang baru pertama kali dipertandingkan pada kejuaraan Porprov Jambi ke-23 tahun 2023. Gatball mulai melangsungkan pertandingan di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Minggu pagi. Pertandingan akan berlangsung hingga Selasa mendatang. 160 peserta dari seluruh kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi siap memperebutkan medali emas cabur Gatball. Pertandingan itu dibuka langsung oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan. Budi Setiawan mengapresiasi seluruh atlet Gatball yang akan bertanding pada ajang olahraga 4 tahunan ini. Meski baru pertama kali dipertandingkan, namun para atlet sudah menunjukkan semangat dan kemampuannya dalam bertanding. Kita membuka Porprov cabang olahraga Gatball yang pertama kali di Porprov Jambi. Gatball ini baru beberapa tahun berkembang di Jambi. Alhamdulillah mereka sudah punya 160 peserta ataupun 160 atlet di Jambi. Ini sangat luar biasa. Kita KONI sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Gatball Jambi. Kami
sangat senang melihat banyaknya atlet-atlet yang hadir dan bertanding hari ini di Getsbal. Ini membuktikan bahwa Getsbal di Jambi sangat diminatin oleh masyarakat Jambi. Mudah-mudahan dengan prestasi di Poprov nanti kita bisa berprestasi di tingkat nasional yaitu PON dan SEA Games nantinya. Amin. Budi Setiawan berharap atlet Getpol dapat bertanding dengan sportif agar dapat mewakili Provinsi Jambi pada PON di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara, dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPUD Kabupaten Sarolangun dan juga Bawaslu mengusulkan 45 miliar rupiah untuk anggaran Pilkada 2024 mendatang. Dan terkait hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sarolangun akan melakukan rasionalisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan kemampuan daerah. Dalam rangka menyongsong Pilkada Serentak 2024, KPUD dan Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah mengajukan permohonan dana hibah untuk anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2024. Pihak KPUD Sarolangun mengajukan dana 33 miliar rupiah, sedangkan Bawaslu 9 miliar rupiah. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Sarolangun Hudri mengatakan, tim anggaran pemerintah Kabupaten Sarolangun akan melakukan pembahasan serta verifikasi besaran anggaran yang diajukan. Kemudian, jika dari hasil kajian dan kemampuan anggaran daerah tidak seimbang, maka TAPD akan meminta KPUD Sarolangun dan Bawaslu untuk merasionalisasi kebutuhan anggaran pilkada. Dari besaran yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu, di mana KPU Kabupaten Sarolangun dengan angka terakhir yang diajukan oleh KPU ini di angka 30,5 miliar. Nah, sementara di Bawaslu itu 9,8 kalau nggak salah kemarin jumlah kebutuhan yang diajukan. Nah, tentu dengan diajukan ini nanti juga akan dibahas lebih lanjut lagi di tingkat TAPD Kabupaten Sarolangun. Sesuai dengan ketentuan dan edaran dari Kementerian Dalam Negeri, menjelang tahun anggaran APBD perubahan, maka pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana persiapan pilkada sebesar 40%. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas kontingen Musabaqah Qiraatil Kutub tingkat nasional tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas kontingen Musabaqah Qiraatil Kutub tingkat nasional dan sebanyak 60 peserta utusan dari Provinsi Jambi ini, Saudara, akan mengikuti 27 cabang perlombaan Musabaqah Qiraatil Kutub tingkat nasional untuk tahun 2023. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas kontingen Musabaqah Qiraatil Kutub tingkat nasional Provinsi Jambi yang akan berkompetisi di Pesantren Sunan Rajat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada 10 hingga 18 Juli 2023. Abdullah Sani mengatakan selain wadah untuk kompetisi cara baca, menerjemahkan Musabaqah Qiraatil Kutub tingkat nasional ini sekaligus menjelaskan kandungan kitab kuning. Menjaga dan melestarikan tradisi membaca kitab kuning perlu dilakukan untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan teknologi yang dapat berdampak buruk pada generasi muda bangsa. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki perhatian besar dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia daerah, yakni melalui bidang pendidikan agama sesuai visi Jambi Mantap, yakni Jambi Agamis. Abdullah Sani berharap kontingen Musabaqah Qiraatil Kutub Provinsi Jambi akan memperoleh hasil yang maksimal, terutama dalam membentuk kader ulama yang dapat menjadi tauladan masyarakat. Tidak tanggung-tanggung diadu untuk seluruh Indonesia ini yang kita tahu sekenal bahwa di Jawa itu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur ahli-ahlinya. Saya ingin bertanya, siap? Ya. Siap? Ya. Siap? Ya. Itu. Kenapa siap? Dan memang insya Allah bukan tanpa alasan.
dan bukan tanpa alasan. Karena pada saat tadi sekarang yang saya katakan para ustaz juga, saya boleh katakan yang di belakang peserta ini ustaz-ustaz juga. Kenapa ustaz? Tidak mungkin orang bisa baca kitab dalam umur belajar setahun dari sana. Apalagi 6 bulan, apalagi 3 bulan, apalagi sebulan, apalagi seminggu. Pastikan bahwa manakala sudah bisa baca kitab, bahwa dia adalah sudah lama belajar agama. Musabakoh Qiraatil Kutub tingkat nasional tahun 2023 ini diselenggarakan di Pesantren Sunan Derajat, Provinsi Jawa Timur. Pada Musabakoh Qiraatil Kutub tingkat nasional tahun ini, Provinsi Jambi total mengirim 60 peserta yang akan mengikuti 27 cabang perlombaan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka implementasi mata pelajaran ekonomi tingkat SMA yang memuat materi cinta, bangga, dan paham rupiah. Implementasi mata pelajaran itu sangat diperlukan untuk mendorong pemahaman utuh generasi muda terhadap rupiah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka dimulainya implementasi alur tujuan pembelajaran mata pelajaran ekonomi tingkat SMA. Pelajaran yang memuat materi cinta, bangga, dan paham rupiah itu diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jambi berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Abdullah Sani mengatakan, implementasi mata pelajaran yang memuat materi cinta, bangga, dan paham rupiah sangat diperlukan agar siswa memahami rupiah bukan hanya sebagai alat pembayaran yang sah, namun juga sebagai simbol kedaulatan negara. Melalui kolaborasi yang dibangun ini, ditargetkan dapat mendorong perilaku positif generasi muda dalam memperlakukan rupiah dengan rasa cinta dan bangga dengan pemahaman yang utuh. Abdullah Sani mengajak seluruh guru pengampu mata pelajaran ekonomi SMA untuk mendukung program tersebut agar dapat terselenggara dengan baik di wilayah Provinsi Jambi. Penyebar luasan nilai-nilai cinta, bangga, dan paham rupiah melalui mata pelajaran ekonomi SMA dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam menjaga dan merawat rupiah, serta menumbuhkan perilaku bijak pemanfaatan rupiah untuk kegiatan yang produktif. Hari ini kita laksanakan semacam kegiatan kick-off implementasi alur tujuan pembelajaran mata pelajaran ekonomi yang tentunya adalah bagaimana kita, khususnya siswa kita berikan pemahaman, bisa cinta, bisa bangga, bisa paham dengan rupiah. Dan insya Allah nanti alur ini sudah dirumuskan dalam semacam mata musyawarah guru mata pelajaran ekonomi, dan insya Allah ini akan diterapkan nanti di awal tahun pembelajaran 2024 ini. Ini tentunya kami atas nama Indonesia terima kasih kepada Pak Hermanto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi dan jajaran yang telah menginisiasi, dan konon menurut beliau di Sumatera ini belum banyak kita bahkan yang kedua Indonesia bahkan kedua. Kita apresiasi yang tingginya. Mudah-mudahan ini akan dapat betul-betul sehingga kita di anak-anak dan anak SMA dan betul paham apa itu rupiah sebenarnya. Abdullah Sani berharap penyebar luasan materi cinta, bangga, dan paham rupiah hingga ke daerah mampu membangun kestabilan nilai tukar rupiah dan menumbuhkan kepercayaan dunia terhadap mata uang resmi bangsa Indonesia. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka musyawarah wilayah Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Jambi untuk tahun 2023. Pemantapan sektor pendidikan ditargetkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmi membuka musyawarah wilayah Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Jambi tahun 2023. Abdullah Sani mengatakan, pembentukan asosiasi dosen memiliki peran penting dan strategis dalam mempersiapkan generasi bangsa agar memiliki kompetensi dan keilmuan yang baik untuk mendukung percepatan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mendorong pemajuan daerah melalui program pendidikan sesuai visi Jambi Mantap, yakni pada misi ketiga, memantapkan kualitas sumber daya manusia. Hadirnya Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Jambi akan menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan di daerah. Terbangunnya kolaborasi yang baik antar seluruh elemen bangsa akan mendorong percepatan Provinsi Jambi mencapai kemajuan yang memiliki daya saing.
Pemantapan sektor pendidikan juga ditargetkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Dan tentunya sebagai atas nama pemerintah Provinsi Jambi, apresiasi, terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apresiasi kepada IDI pusat yang hadir, ADI yang hadir ke Jambi, utamanya ADI di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan dengan Mas Wil dapat memberikan sumbangsi yang luar biasa nanti kepada pemerintah dan masyarakat di Jambi. Tentunya namanya juga Mas Wil, ada program, ada perencanaan, ketua semuanya. Tapi intinya mudah-mudahan akan ada relevansinya dengan bagaimana membangun Jambi dalam konteks pendidikan. Abdullah Sani berharap Musyawarah Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Jambi akan menghasilkan poin-poin penting dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berdaya saing menuju kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan atlet Kabupaten Tebo diberangkatkan ke kota Jambi untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jambi. Pelepasan ratusan atlet tersebut dilakukan langsung oleh PJ Bupati Tebo, Aspan. Bertempat di pendopo rumah dinas Bupati Tebo, Minggu 9 Juli 2023, PJ Bupati Kabupaten Tebo Aspan melepas secara langsung keberangkatan puluhan atlet yang mengikuti 6 cabur di ajang Porprov Jambi ke-23 di kota Jambi. Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPRD Tebo Mazlan. PJ Bupati Tebo Aspan mengatakan ada beberapa hal yang penting dalam mengikuti Porprov Jambi 2023, di antaranya Porprov Jambi 2023 sebagai ajang evaluasi. Karena selama ini atlet Tebo telah melakukan latihan dan akan menunjukkan kemampuannya di tingkat provinsi, kemudian menjadi ajang silaturahmi antar atlet seprovinsi Jambi. Untuk itu, PJ Bupati Tebo berpesan agar kontingen Tebo bisa memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. PJ Bupati Aspan menargetkan pada Porprov kali ini, Kabupaten Tebo bisa masuk dalam 3 besar. Selain itu, dalam pertandingan bukan hanya meraih kemenangan, tapi juga harus dapat mencerminkan Kabupaten Tebo yang santun dan baik. Untuk itu, Aspan meminta seluruh kontingen dan ofisial dapat menjaga nama Kabupaten Tebo. Kita berharap mereka selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan, dan kita dari Kabupaten Tebo punya target untuk Porprov kali ini 3 besar. 3 besar target kita untuk kali ini. Ini yang betul-betul sudah kita persiapkan dari awal. Mudah-mudahan nanti mereka dapat memanfaatkan dan dapat mencapai target yang sudah kita tetapkan. Bonus yang kita siapkan, Pak? Bonus terkait dengan bonus tentunya nanti akan kita bicarakan. Ketua Kontingen Tebo Budi Irawan mengatakan, pada Porprov Jambi 2023 ini, kontingen Kabupaten Tebo mengikuti 35 cabang lomba, sedangkan jumlah atlet dan ofisial yang diberangkatkan 401 orang. Sementara itu, pada pelaksanaan Porprov Jambi 2023 ini, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya diberangkatkan serentak, tahun 2023 ini, kontingen Tebo diberangkatkan secara bertahap. Keberangkatan pertama pada 23 Juni 2023 untuk saat Kabupaten Tebo sudah berhasil meraih 1 medali emas, 4 medali perak, dan sejumlah medali perunggu. Akan semaksimal mungkin targetnya dievaluasi, mudah-mudahan target tercapai. Saat ini kita berapa medali sudah kita kumpulkan? Saat ini baru 1 emas, 4 perak, 17 perunggu. Budi mengharapkan para atlet yang ikut dalam ajang Porprov tahun 2023 ini bisa meraih prestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengurus Ikatan Wartawan Online Indonesia Provinsi Jambi untuk tahun 2023 hingga 2028 resmi dilantik. Pelantikan tersebut dilakukan setelah mendapatkan SK mandat dari Ketua Umum NRI Icang Rahardian pada tanggal 4 Juli yang lalu. Pelantikan pengurus Ikatan Wartawan Online Indonesia Provinsi Jambi periode 2023-2028 dihadiri Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar. Dalam sambutannya, Arif Munandar menyampaikan peran media online sangat penting dalam dunia digitalisasi saat ini, terutama dalam partisipasi penangkal berita hoaks atau berita bohong. Keberadaan media online mampu menjadi sumber informasi dan edukasi masyarakat dengan memberikan literasi digital untuk beretika dan bersikap kritis dalam menerima dan memberikan informasi. Dan media sosial, kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan era digitalisasi ini
menjadikan media komunikasi informasi digital yang berkembang menjadi salah satu referensi masyarakat dalam mengkonsumsi berita. Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia Provinsi Jambi periode 2023-2028 Maulana mengatakan, Ikatan Wartawan Online Indonesia akan bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan beretika. Di era digital ini, baik anak muda, remaja yang banyak membuat konten untuk supaya terarah dan termotivasi, jangan berita yang berkembang di masyarakat tuh menimbulkan hoak atau seperti yang menggigit gitu kan. Maulana menambahkan saat ini baru 5 Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Kota dalam wilayah Provinsi Jambi yang terbentuk, yakni Sungai Penuh, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Mardon Junaidi, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. PDAM Tirta Muaro Jambi Saudara menghentikan sementara sambungan baru air bersih di kawasan Metro Mendalo. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Karena tidak maksimalnya kondisi penyaringan air di kawasan Mendalo Laut, saat ini PDAM Tirta Muaro Jambi menghentikan sementara waktu untuk sambungan baru air bersih PDAM di kawasan Metro Mendalo. Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi menghentikan sementara pengajuan sambungan baru air bersih kepada masyarakat. Penghentian sambungan sementara ini berlaku bagi metro atau wilayah Mendalo Kecamatan Jambi luar kota. Direktur PDAM Tirta Muaro Jambi Elis Pirsada mengatakan penghentian ini dilakukan karena lumpuhnya intek jalur Mendalo yang terjadi pada awal tahun kemarin. Intek berfungsi untuk menyaring air yang ada di Sungai Batanghari, kemudian disalurkan ke tempat penampungan. Sementara itu, di wilayah Mendalo hingga saat ini sambungan pelanggan air bersih sudah mencapai 10.000. Guna memaksimalkan pelayanan air bersih kepada para pelanggan, untuk sementara PDAM Tirta Muaro Jambi menggunakan ponton. Kami menyetop dulu, kita nyetop sementara untuk kami optimalisasikan pelayanan kami untuk sistem pengalirannya. Atas waktunya nanti belum kami tentukan, tetapi yang jelas ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Kami tidak pending dulu untuk menerima sambungan baru khusus di unit Metro Mendalo. Hingga saat ini Direktur PDAM Tirta Muaro Jambi belum dapat memastikan kapan akan dibuka kembali sambungan baru. Sejauh ini, Pemkab Muaro Jambi sudah mengusulkan proposal pembuatan intek kepada Balai Sungai 6. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi meringkus 3 pelaku spesialis pembobolan rumah. Dalam aksinya, pelaku membongkar rumah di saat pemiliknya sedang tidak berada di tempat. Beginilah aksi para pelaku kejahatan pembongkaran rumah dan ruko yang terjadi di wilayah hukum Polsek Jambi Selatan, Kota Jambi. Terlihat melalui rekaman CCTV milik korban, para pelaku dengan cepat membongkar rumah dengan alat khusus. Berbekal dari rekaman CCTV itu, tim unit Satreskrim Polsek Jambi Selatan berhasil meringkus para pelaku pembobolan rumah. 3 pelaku yang diringkus pada kasus ini merupakan warga Jelutung, Kota Jambi. Ketiga pelaku HR, AS, dan FR diamankan saat bersembunyi di tempat persembunyiannya. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo mengatakan para pelaku melakukan aksinya saat kondisi rumah maupun ruko dalam keadaan kosong. Lokasi pencurian itu telah dipantau para pelaku sebelum menjalankan aksinya. Para pelaku telah beberapa kali melakukan aksinya hingga korban mengalami kerugian mencapai belasan juta rupiah. Ini pelaku membobol ruko dengan cara pakai helm. Ini BB-nya helm. Alat yang digunakan yaitu motor. Nah, itu motornya sudah di sebelah. Semua ini terungkap dari hasil CCTV. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut mengamankan 1 unit sepeda motor. Ashar, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Juni 2023 turun sebesar 3,19% dibandingkan dengan bulan Mei sebelumnya. Dan saat ini NTP Provinsi Jambi berada pada urutan ketiga di antara 10 provinsi se-Sumatera, yaitu sebesar 132,55. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi pada Juni 2023. NTP Provinsi Jambi turun 3,19% dibandingkan NTP Mei 2023, yaitu dari 136,91 menjadi 132,55%. Penurunan itu disebabkan oleh turunnya indeks harga hasil produksi pertanian. Statistisi ahli media BPS Provinsi Jambi, Susiawati Kristiarini mengatakan, penurunan NTP Juni 2023 dipengaruhi oleh 3 subsektor pertanian, yakni subsektor tanaman pangan sebesar 0,38%, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 4,03%, dan subsektor perikanan sebesar 1,52%. Sementara itu, subsektor tanaman hortikultura mengalami kenaikan sebesar 5,11%, dan subsektor peternakan naik sebesar 0,68%. NTP periode Januari hingga Juni 2023 Provinsi Jambi lebih tinggi 1,62% dibandingkan NTP tahun 2022 pada periode yang sama. Perubahan tertinggi terjadi pada subsektor tanaman hortikultura sebesar 7,23%. Sementara itu, subsektor peternakan mengalami penurunan terdalam, yakni sebesar 3,85%. NTP Januari hingga Juni 2023 tertinggi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, yakni sebesar 149,75, dan terendah terjadi pada subsektor peternakan sebesar 96,10. Kemarin sempat turun di bulan April, nah bulan Mei ini sudah mulai naik lagi dengan angka yang tadi cukup lumayan ya, sampai 58 ya, kalau nggak salah 58%. Nah itu sudah menunjukkan bahwa memang pergerakan ekonomi, kemudian pergerakan masyarakat untuk mulai menginap ya, untuk menginap sudah mulai banyak. Suciawati juga menyampaikan pada Juni 2023, NTP Provinsi Jambi berada pada urutan ketiga di antara 10 provinsi se-Sumatera, yaitu sebesar 132,55. NTP tertinggi tercatat di Provinsi Riau, yaitu sebesar 145,32. Mardon Junaidi, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Kebun Binatang Taman Rimba memiliki anggota baru berupa siamang. Kehadiran bayi siamang tersebut ternyata menjadi daya tarik bagi pengunjung anak-anak. Medina, seekor bayi siamang yang baru berusia 3 bulan. Bayi siamang ini menjadi anggota baru di Kebun Binatang Taman Rimba Jambi. Hewan bernama Latin Symphalangus syndactylus itu lahir dari indukan bernama keling dan monkey. Bentuknya yang mungil menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama anak-anak. Pengunjung tampak antusias dengan kehadiran siamang mungil ini. Sebagian pengunjung mempunyai kesempatan untuk menyentuh bayi siamang. Bersentuhan langsung dengan siamang menjadi pengalaman tersendiri bagi pengunjung anak-anak. Pertama kali ke sini? Enggak. Sudah sering? Sudah. Tapi kalau megang anak itu gimana? Baru kali ini? Baru kali ini. Baru kali ini. Gimana ini kalau dipegang-megang itu? Lucu kayak apa? Lucu aja sih. Lucu. Meski kedua induknya ada, namun Medina harus mendapat perawatan khusus. Medina yang saat ini berusia 2 minggu sudah ditelantarkan sang induk. Saat ini Medina sudah mulai dilatih untuk hidup mandiri dan bergelantungan di pohon. Hal itu agar Medina dapat dilepas liarkan ke habitatnya. Pohon, sudah dilatih untuk pergi ke pohon, manjat, mindah-mindahkan tangannya, supaya memang dia nanti sudah besarnya balik ke kodratnya. Saat ini Medina ditempatkan di kandang khusus untuk perawatan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Jadi saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.